Kadang, cinta nggak pergi karena bosan, tapi karena seseorang berhenti melihat kita seperti dulu. Hai teman-teman, selamat datang di channel Curhat Wanita, tempat di mana kisah nyata, air mata, dan kekuatan hati berpadu jadi satu. Jangan lupa klik subscribe, karena setiap kisah di sini mungkin juga kisahmu. Dulu, kami seperti pasangan sempurna. Semuanya terasa mudah, sederhana, tapi begitu bermakna. Kami tidak butuh liburan mewah atau hadiah mahal untuk merasa bahagia. Cukup duduk berdua di bawah hujan, berbagi payung kecil sambil tertawa karena ujung kaki kami sama-sama basah. Saat itu, aku pikir dunia berhenti sejenak hanya untuk kami. Setiap sore, kami punya kebiasaan kecil yang sekarang rasanya seperti mimpi. Dia akan datang menjemputku dengan senyum lebar dan berkata, "Ayo, kita makan bakso di tempat biasa." Dan aku selalu menurut. Kami duduk di bangku kayu sederhana di pinggir jalan, memesan 2 mangkuk bakso dengan sambal sedikit. Karena katanya, aku tidak kuat pedas. Aku masih ingat bagaimana dia menatapku waktu itu. Seolah-olah aku adalah satu-satunya perempuan di dunia ini. Tatapannya hangat, lembut, dan penuh janji. "Kamu tahu nggak, aku pengen tua sama kamu. Nggak peduli nanti hidup kita sesulit apa, aku bakal tetap di sampingmu." Kalimat itu begitu dalam, begitu meyakinkan, sampai-sampai aku percaya tanpa ragu malam-malam. Kami dipenuhi obrolan ringan yang tak pernah membosankan. Kami bercerita tentang masa depan, tentang rumah kecil dengan halaman luas, tentang anak-anak yang akan memanggil kami ayah dan ibu. Saat itu, aku benar-benar yakin bahwa aku sudah menemukan rumahku, bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam dirinya. Aku mencintainya dengan seluruh yang aku punya, dengan tawa, dengan air mata, dengan setiap doa yang kuucapkan sebelum tidur. Dia bukan hanya kekasih, tapi sahabat, sandaran, dan alasan aku kuat menghadapi hari-hari sulit. Tapi aku tidak tahu bahwa kadang kisah yang tampak sempurna justru menyimpan awal dari kehancuran. Karena ternyata tidak semua cinta yang terasa abadi diciptakan untuk bertahan selamanya. Hari itu masih kuingat jelas. Langit sore berwarna jingga dan angin berhembus pelan, seolah ikut merayakan kebahagiaan kami. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seakan takut jika aku menghilang. Di taman kecil, tempat kami sering bertemu, dia berlutut dengan gugup, memegang cincin sederhana, dan berkata dengan suara yang bergetar, "Aku mungkin bukan laki-laki sempurna, tapi aku janji, aku akan mencintaimu seumur hidupku." Aku menatapnya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku tidak butuh kata-kata indah, tidak butuh janji besar, karena dari matanya, aku tahu dia tulus. Saat itu, dunia terasa begitu damai. Semua kekhawatiran lenyap, berganti dengan keyakinan bahwa aku telah menemukan cinta sejati. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi. Kami menikah dalam kesederhanaan, disaksikan keluarga dan sahabat dekat. Tidak ada pesta mewah, tapi ada tawa, doa, dan air mata bahagia. Saat cincin melingkar di jari manisku, aku berbisik dalam hati, inilah awal segalanya. Kami melewati banyak hal bersama. Aku menemaninya saat karirnya mulai naik, saat dia pulang larut malam dengan mata lelah, tapi senyum tetap terukir. Aku bangga padanya, dan aku tahu dia juga bangga padaku. Istrinya yang selalu ada di rumah, menunggu dengan segelas teh hangat. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang anak-anak yang belum kami miliki, tentang rumah kecil yang ingin kami renovasi. Setiap kali aku merasa lelah, dia akan memelukku dari belakang dan berbisik, "Kita bisa melewati semuanya, kan?" Dan aku selalu menjawab, "Iya, selama kita bersama." Di dalam setiap pelukan, di setiap doa malamku, aku selalu menyebut namanya. Aku percaya cinta kami akan menua bersama waktu. Aku
percaya janji yang kami ucapkan di bawah langit sore itu akan tetap hidup sampai rambut kami memutih. Tapi ternyata waktu bisa mengubah segalanya. Janji yang dulu terasa abadi, perlahan mulai pudar. Dan tanpa kusadari, cinta yang dulu membuatku kuat akan menjadi alasan aku jatuh sedalam-dalamnya. Waktu terus berjalan. Hari-hari yang dulu penuh tawa, kini terasa asing dan hampa. Aku masih bangun di jam yang sama, menyiapkan sarapan, menunggu dia pulang. Tapi semuanya tidak lagi sama. Dia mulai jarang menatapku seperti dulu. Senyum yang dulu hangat, kini terasa dingin, formal, dan terburu-buru. Jika dulu setiap pagi, dia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Kini hanya kalimat singkat yang tersisa, aku berangkat tanpa pelukan, tanpa tatapan. Awalnya aku berpikir, mungkin dia hanya lelah. Pekerjaannya memang semakin sibuk. Dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Tapi semakin lama, aku merasakan jarak yang tak bisa lagi kuabaikan. Dia pulang larut, sering tanpa kabar. Saat aku bertanya, jawabannya selalu sama. Banyak rapat. Aku mencoba percaya, meski hatiku mulai menolak. Hingga suatu hari, tubuhku mulai melemah. Dokter bilang, aku mengalami komplikasi akibat penyakit lama yang kambuh. Aku harus banyak istirahat. Tidak boleh terlalu stres. Aku menatap wajahnya waktu itu, berharap ada kekhawatiran di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kelelahan. Atau mungkin kebosanan. Sejak aku sakit, dia makin jarang di rumah. Aku berusaha memahami. Aku tahu merawat orang sakit tidak mudah, apalagi jika rasa cinta mulai pudar. Tapi bukankah dulu dia berjanji akan selalu di sisiku, dalam sakit maupun sehat? Aku mulai merasa takut. Takut kehilangan, takut menjadi beban. Setiap kali dia tidak pulang, aku menatap ponsel, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Aku menenangkan diri, berkata dalam hati, dia cuma sibuk. Dia pasti pulang. Tapi semakin sering aku mengulang kalimat itu, semakin aku sadar, aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Malam demi malam, aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Dulu, kami berbagi cerita sebelum tidur. Sekarang, aku hanya berbagi keheningan dengan kesepian. Dan di dalam diam itu, aku mulai bertanya pada Tuhan, apakah cinta sejati memang bisa hilang hanya karena seseorang tak lagi sempurna? Perlahan tapi pasti, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya dari caranya bicara, tapi dari tatapan matanya yang sudah tidak sama lagi. Dulu, matanya selalu mencari aku di setiap ruangan. Sekarang, bahkan ketika aku berdiri tepat di depannya, dia seolah tidak benar-benar melihatku. Teleponnya kini selalu dalam keadaan terkunci. Dulu, dia sering memintaku membalas pesan dari rekan kerjanya. Kini bahkan ponsel itu tak pernah lepas dari genggamannya. Kadang dia tersenyum sendiri saat membaca sesuatu, lalu buru-buru mematikan layar ketika aku datang. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan, sayang. Kamu istirahat aja. Tapi, hatiku tahu, itu bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang berubah. Ada seseorang di balik senyum samar yang tak lagi ku bisa pahami. Aku mencoba menolak pikiran buruk itu. Aku berusaha menjadi istri yang pengertian, yang tidak curiga, tanpa bukti. Aku bahkan belajar menahan air mata setiap kali dia pulang tanpa penjelasan yang jelas. Namun setiap detik, hatiku semakin gelisah. Malam-malamnya semakin panjang. Kadang dia keluar dengan alasan lembur. Tapi aku tahu, jam kerja kantornya tidak selama itu. Pernah, pukul 2 dini hari, aku mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Ada nama yang muncul sekilas, nama perempuan yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Aku berpura-pura tidur, meski dadaku bergetar hebat. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap aroma parfum asing di bajunya,
Setiap nada lembut di suaranya saat menjawab telepon, setiap pesan yang dia hapus, begitu cepat. Semuanya seperti potongan teka-teki yang menuntunku pada satu kenyataan pahit. Dia sedang menjauh, bukan karena jenuh, tapi karena hatinya sudah berpindah. Aku ingin marah. Aku ingin menuntut penjelasan. Tapi di saat yang sama, aku takut. Takut mendengar kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Jadi aku memilih diam. Diam yang menyesakkan. Diam yang perlahan membunuhku dari dalam. Malam itu, aku menatap cincin di jari manisku. Cincin yang dulu dia pasangkan dengan janji sehidup semati. Kini, cincin itu hanya terasa dingin. Seperti hubungan kami yang sudah kehilangan hangatnya cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di dalam rumah yang dulu dipenuhi cinta. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengetuk jendela, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang buruk. Aku sendirian di kamar. Sementara dia belum juga pulang. Jam menunjukkan hampir tengah malam, dan rasa cemasku mulai berubah jadi resah yang menyesakkan. Teleponku berdering. Bukan darinya, tapi dari kantor. Mereka bilang, suamiku sudah pulang sejak 2 jam lalu. Dunia seakan berhenti sesaat. Aku menatap layar ponselku lama, berharap ada kesalahan. Tapi, tidak, dia berbohong. Lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Kupikir, mungkin dia mampir ke tempat teman. Tapi suara di dalam hatiku tidak bisa lagi diam. Ada sesuatu yang memaksaku untuk tahu kebenaran malam itu. Dan, entah bagaimana, mungkin karena Tuhan ingin membuka mataku. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Tanganku bergetar saat mengambilnya. Ada rasa takut yang luar biasa. Ponsel itu terkunci. Tapi entah karena nasib atau kelalaiannya, sidik jariku masih tersimpan di sana. Sekali sentuh, layar terbuka. Dan di sanalah segalanya runtuh. Chat paling atas terpampang jelas. Nama yang selama ini hanya muncul sepintas, kini ada di hadapanku. Dina, dengan ikon hati di belakangnya. Aku membuka percakapan itu. Dan setiap kata terasa seperti belati yang menembus dadaku. Aku kangen, Mas. Aku juga. Maaf belum bisa ninggalin rumah. Dia lagi sakit. Kasihan sih. Tapi kamu juga harus bahagia, kan? Iya. Aku cuma tenang kalau sama kamu. Aku terdiam. Nafasku tersengal. Mataku panas. Setiap kalimat di layar itu seperti menghancurkan seluruh kenangan indah yang kami bangun bertahun-tahun. Aku duduk di lantai. Ponsel masih tergenggam, dan air mata mulai jatuh satu persatu. Jadi begini rasanya dikhianati. Begini rasanya melihat orang yang kau percayai sepenuh hati, justru memberi cintanya pada orang lain. Aku ingin berteriak, ingin memecahkan ponsel itu. Tapi apa gunanya? Yang hancur bukan hanya layar. Yang hancur adalah hatiku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk dalam gelap, menatap pintu rumah yang akhirnya terbuka menjelang subuh. Dia masuk dengan wajah lelah, berusaha tersenyum seperti biasa. Dan di saat itulah, aku sadar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berpura-pura bahagia di depan orang yang sudah menusukmu tanpa rasa bersalah. Subuh itu, udara terasa begitu dingin, tapi bukan karena hujan semalam, melainkan karena hatiku sudah beku. Aku masih duduk di ruang tamu, dengan mata sembab dan tubuh lemas. Di meja, ponsel miliknya masih terbuka, menampilkan pesan terakhir dari perempuan itu. Ketika dia membuka pintu, langkahnya sempat terhenti melihatku. Mungkin dia tak menyangka aku masih terjaga. Kamu belum tidur, suaranya terdengar datar, tapi aku bisa menangkap nada canggung di baliknya. Aku menatapnya tanpa kata. Aku hanya menunjuk ponselnya di meja. Dia menatap benda itu, lalu menatapku, dan seketika wajahnya pucat. Ini apa? Suaraku bergetar. Tapi mataku tajam menuntut jawaban. Dia menunduk. Tak ada pembelaan, tak ada penjelasan. Hanya
Diam. Diam yang memekakan telinga, yang lebih menyakitkan dari 1000 kata dusta. Aku tanya, "Ini apa?" Ulangku lagi. Kali ini lebih keras, dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Kalimat itu seperti bara api di dadaku. "Tidak bermaksud," suaraku pecah. "Kamu bilang tidak bermaksud, tapi kamu melakukannya. Kamu berbohong setiap malam. Kamu bilang lembur, padahal kamu dipelukan orang lain." Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. "Kenapa?" tanyaku lirih. "Apa karena aku sakit? Karena aku nggak lagi seperti dulu? Karena aku nggak bisa menemani kamu keluar seperti dulu?" Dia menatapku dengan mata yang mulai basah. Aku merasa kesepian. Kesepian. Satu kata itu membuatku terdiam. Begitu ringan, begitu kejam. Jadi semua pengorbananku selama ini dianggap tidak cukup hanya karena dia merasa kesepian. Aku tersenyum getir, meski air mata terus mengalir. Aku di sini. Setiap hari, aku berjuang buat sembuh, buat tetap bisa hidup di samping kamu. Tapi ternyata, yang kamu cari bukan aku, melainkan seseorang yang bisa membuatmu lupa kalau aku masih ada. Dia tak menjawab, hanya menunduk, seperti sedang menyesali sesuatu. Tapi bagi hatiku, semuanya sudah terlambat. Aku memutar cincin di jari manisku. Benda yang dulu penuh makna, kini terasa begitu berat. "Aku sudah cukup mendengar," kataku pelan. "Mulai hari ini, kamu nggak perlu lagi pura-pura peduli. Aku mungkin nggak sempurna, tapi aku juga nggak pantas diperlakukan seperti ini." Dia mencoba memanggil namaku, tapi aku sudah melangkah ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hancur. Tapi juga untuk pertama kalinya, aku tahu apa artinya melepaskan. Malam itu begitu panjang. Rasanya seperti waktu berhenti hanya untuk menemaniku menangis. Tidak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar setiap detik, pelan tapi menusuk. Aku duduk di sudut kamar, masih mengenakan baju yang sama sejak pagi. Di luar, hujan turun lagi. Suaranya menenangkan. Tapi di hatiku, badai tak kunjung reda. Setiap tetes air hujan terasa seperti gema air mataku yang jatuh satu persatu. Aku mencoba memejamkan mata, tapi yang kulihat hanyalah bayangan wajahnya. Tertawa, tersenyum, mencintaiku dulu, dan kini memeluk perempuan lain dengan senyum yang sama. Tuhan, bagaimana mungkin hati manusia bisa berubah secepat itu? Aku menatap cermin di hadapanku. Wajahku tampak asing, pucat, lelah, dan kosong. Dulu aku selalu tersenyum di depan kaca, memastikan penampilanku rapi sebelum dia pulang. Sekarang, aku bahkan tak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu penuh harapan, kini hanyalah sisa dari cinta yang telah dipatahkan. Aku membuka album foto kami. Sesuatu yang seharusnya bisa menenangkan, tapi malah membuat luka semakin dalam. Setiap gambar adalah kenangan. Setiap kenangan adalah pisau. Aku ingin membencinya, tapi yang muncul malah rindu. Rindu yang menyakitkan. Pukul 2 dini hari, aku masih terjaga. Telepon di meja berkedip. Satu pesan masuk dari dia. "Maaf, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Aku menatap pesan itu lama. Jemariku ingin membalas, ingin menumpahkan semua rasa sakit dan kecewa yang kupendam. Tapi aku tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki hati yang sudah hancur. Jadi aku hanya mematikan layar, meletakkannya kembali di meja, dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, aku belajar sesuatu, bahwa diam pun bisa menjadi bentuk perlawanan. Dan kadang, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah berhenti menunggu seseorang yang tidak lagi ingin kembali. Ketika fajar perlahan menyapa, aku masih terjaga. Tubuhku lelah, mataku sembab, tapi di tengah kesedihan itu,
Ada sedikit rasa tenang. Mungkin ini bukan akhir dari hidupku, tapi awal dari perjalanan untuk mengenal diriku sendiri. Tanpa dia, tanpa janji, tanpa kebohongan. Malam itu memang panjang, tapi aku tahu matahari akan tetap terbit esok pagi. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap matahari tanpa merasa takut akan hari yang datang. Rasa sakit masih ada, tapi tak lagi membuatku sesak. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Mungkin bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku mulai belajar untuk ikhlas. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, rumah kami menjadi tempat yang sunyi. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi tawa. Hanya lengkelengka pelan. Seolah kami berdua sedang berjalan di atas pecahan kaca. Takut membuat suara yang bisa menyakiti lagi. Dia masih di rumah, tapi hatinya sudah jauh. Dan aku tahu tidak ada gunanya lagi menahan seseorang yang sudah memutuskan untuk pergi. Bahkan ketika tubuhnya masih di sini. Aku sering berdiri di depan cermin, mencoba tersenyum meski sulit. Aku berkata pada diriku sendiri, "Kamu kuat, kamu pantas bahagia." Awalnya terasa hampa, tapi perlahan kata-kata itu mulai terdengar nyata. Suatu pagi, aku memberanikan diri untuk membuka lemari dan mengemas beberapa barang miliknya. Kemeja favoritnya, parfum yang dulu kucintai, dan foto-foto yang sudah tak lagi bisa kulihat tanpa air mata. Setiap lipatan kain seolah mengembalikan kenangan. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Karena aku tahu, inilah langkah pertamaku untuk melepaskan. Ketika dia pulang malam itu, kami duduk berhadapan tanpa kata. Akhirnya aku berkata pelan, "Terima kasih, sudah pernah mencintaiku. Tapi sekarang, izinkan aku mencintai diriku sendiri." Dia menatapku lama, lalu menunduk. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengubah masa lalu. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus luka. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mencari jawaban darinya. Aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Malam itu, aku berdoa, bukan untuk dia kembali, tapi agar aku bisa benar-benar melepaskan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa berarti. Kadang, cinta yang tulus justru terlihat dari keberanian untuk merelakan. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin benar, cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang siapa yang berani mengikhlaskan tanpa membenci. Malam itu begitu panjang. Rasanya seperti waktu berhenti hanya untuk menemaniku menangis. Tidak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar setiap detik, pelan tapi menusuk. Aku duduk di sudut kamar, masih mengenakan baju yang sama sejak pagi. Di luar, hujan turun lagi, suaranya menenangkan. Tapi di hatiku, badai tak kunjung reda. Setiap tetes air hujan terasa seperti gema air mataku yang jatuh satu persatu. Aku mencoba memejamkan mata, tapi yang kulihat hanyalah bayangan wajahnya. Tertawa, tersenyum, mencintaiku dulu, dan kini memeluk perempuan lain dengan senyum yang sama. Tuhan, bagaimana mungkin hati manusia bisa berubah secepat itu? Aku menatap cermin di hadapanku. Wajahku tampak asing, pucat, lelah, dan kosong. Dulu aku selalu tersenyum di depan kaca, memastikan penampilanku rapi sebelum dia pulang. Sekarang, aku bahkan tak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu penuh harapan, kini hanyalah sisa dari cinta yang telah dipatahkan. Aku membuka album foto kami. Sesuatu yang seharusnya bisa menenangkan, tapi malah membuat luka semakin dalam. Setiap gambar adalah kenangan. Setiap kenangan adalah pisau. Aku ingin membencinya, tapi yang muncul malah rindu. Rindu yang menyakitkan. Pukul 2 dini hari, aku masih terjaga. Telepon di meja berkedip. Satu pesan masuk dari dia. "Maaf,
Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatap pesan itu lama. Jemariku ingin membalas, ingin menumpahkan semua rasa sakit dan kecewa yang kupendam. Tapi aku tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki hati yang sudah hancur. Jadi aku hanya mematikan layar, meletakkannya kembali di meja, dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, aku belajar sesuatu, bahwa diam pun bisa menjadi bentuk perlawanan. Dan kadang, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah berhenti menunggu seseorang yang tidak lagi ingin kembali. Ketika fajar perlahan menyapa, aku masih terjaga. Tubuhku lelah, mataku sembab, tapi di tengah kesedihan itu, ada sedikit rasa tenang. Mungkin ini bukan akhir dari hidupku, tapi awal dari perjalanan untuk mengenal diriku sendiri. Tanpa dia, tanpa janji, tanpa kebohongan. Malam itu memang panjang, tapi aku tahu matahari akan tetap terbit esok pagi. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap matahari tanpa merasa takut akan hari yang datang. Rasa sakit masih ada, tapi tak lagi membuatku sesak. Ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Mungkin bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku mulai belajar untuk ikhlas. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, rumah kami menjadi tempat yang sunyi. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi tawa, hanya lengkelengka pelan. Seolah kami berdua sedang berjalan di atas pecahan kaca, takut membuat suara yang bisa menyakiti lagi. Dia masih di rumah, tapi hatinya sudah jauh. Dan aku tahu tidak ada gunanya lagi menahan seseorang yang sudah memutuskan untuk pergi. Bahkan ketika tubuhnya masih di sini, aku sering berdiri di depan cermin, mencoba tersenyum meski sulit. Aku berkata pada diriku sendiri, "Kamu kuat, kamu pantas bahagia." Awalnya terasa hampa, tapi perlahan kata-kata itu mulai terdengar nyata. Suatu pagi, aku memberanikan diri untuk membuka lemari dan mengemas beberapa barang miliknya. Kemeja favoritnya, parfum yang dulu kucintai, dan foto-foto yang sudah tak lagi bisa kulihat tanpa air mata. Setiap lipatan kain seolah mengembalikan kenangan. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Karena aku tahu, inilah langkah pertamaku untuk melepaskan. Ketika dia pulang malam itu, kami duduk berhadapan tanpa kata. Akhirnya aku berkata pelan, "Terima kasih, sudah pernah mencintaiku. Tapi sekarang, izinkan aku mencintai diriku sendiri." Dia menatapku lama, lalu menunduk. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengubah masa lalu. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus luka. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mencari jawaban darinya. Aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Malam itu, aku berdoa, bukan untuk dia kembali, tapi agar aku bisa benar-benar melepaskan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa berarti. Kadang, cinta yang tulus justru terlihat dari keberanian untuk merelakan. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin benar, cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang siapa yang berani mengikhlaskan tanpa membenci. Hari-hari berlalu, rasanya aneh, sunyi, tapi damai. Dulu aku takut sendirian, takut menatap dunia tanpa seseorang di sampingku. Tapi sekarang, aku mulai terbiasa dengan keheningan. Ternyata, sunyi tak selalu berarti kesepian. Kadang, itu adalah ruang yang Tuhan berikan agar kita bisa mendengar suara hati sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering kutunda. Menyiram bunga di halaman, berjalan pagi sendirian, bahkan duduk di kafe hanya untuk menikmati secangkir kopi. Dulu semua itu terasa hampa jika tak kulakukan bersamanya. Tapi sekarang, aku menyadari, kebahagiaan tak pernah hilang, hanya berpindah tempat. Dan tempat itu ada di dalam diriku sendiri. Orang-orang di sekitarku mulai melihat perubahan itu. Wajahmu sekarang lebih cerah.
kata seorang teman sambil tersenyum. Aku hanya menjawab, mungkin karena aku sudah berhenti menunggu seseorang yang tidak akan kembali. Malam-malamku kini tak lagi diisi tangis. Kadang masih ada rindu, tapi aku belajar untuk tidak melawannya. Aku biarkan saja rasa itu datang dan pergi seperti angin. Karena aku tahu, setiap luka pasti meninggalkan bekas. Tapi bekas itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa aku pernah berjuang. Suatu sore, aku melewati tempat biasa kami makan bakso bersama. Aku berhenti sejenak, menatap kursi kosong di seberang meja. Dulu kursi itu selalu untuknya, kini kosong. Tapi entah kenapa, aku tersenyum. Aku sadar, aku sudah tidak lagi menunggu dia duduk di sana. Di jalan pulang, aku menatap langit yang mulai jingga. Ada rasa lega di dadaku. Bukan karena aku melupakan, tapi karena aku memaafkan. Aku memaafkan dia, dan juga diriku sendiri. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi luka bukan akhir segalanya. Justru dari luka, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Cinta bukan soal memiliki, tapi tentang tumbuh, tentang bertahan, dan tentang berani memulai lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar tersenyum dari hati. Aku tahu, aku sudah bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi untuk diriku sendiri, karena akhirnya aku memilih bahagia untukmu yang pernah kucintai sepenuh hati. Aku tidak lagi marah, tidak lagi bertanya, kenapa kamu memilih pergi saat aku tak lagi sempurna. Aku sudah melewati malam-malam gelap itu, air mata yang tak terhitung, dan rasa sakit yang dulu kupikir tak akan pernah sembuh. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku berdiri lagi, bukan sebagai orang yang patah, tapi sebagai seseorang yang telah belajar dari luka. Aku ingat setiap tawa yang pernah kita bagi, setiap janji yang dulu terasa begitu kuat. Semuanya kini hanya kenangan. Tapi kenangan yang tidak lagi membuatku menangis. Karena aku paham, tidak semua yang datang akan tinggal selamanya. Dan tidak semua yang pergi berarti hilang selamanya. Kadang, mereka pergi hanya untuk memberi ruang agar kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Yang kusesali, hanyalah aku terlalu lama menunda mencintai diriku sendiri. Tapi kini aku tahu, kehilanganmu bukan akhir dunia. Itu hanyalah awal dari perjalananku menuju kedewasaan. Sekarang, aku berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak butuh balasan, tidak menunggu penyesalanmu. Aku hanya berharap kamu pun belajar sesuatu dari kepergian ini. Bahwa cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, tapi kesetiaan untuk tetap tinggal ketika keadaan tidak lagi mudah. Dan untuk siapapun yang mendengar kisah ini, jika kamu sedang berjuang dalam luka yang sama, jika kamu ditinggalkan saat tak lagi sempurna, ingatlah satu hal, kamu masih berharga. Cinta sejati dimulai dari dirimu sendiri, dari keberanian untuk memaafkan, untuk berdiri, dan untuk melangkah lagi. Meski hatimu pernah hancur, karena pada akhirnya bukan siapa yang tinggal yang menentukan nilai dirimu, tapi bagaimana kamu memilih tetap bertahan dengan hati yang tulus, bahkan setelah semuanya runtuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Dukung terus channel ini agar lebih banyak hati yang tersentuh dan menemukan kekuatan untuk bangkit dari luka. Karena setiap hati yang hancur selalu bisa pulih jika kamu mau meluk dirimu sendiri lagi